Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Azahra, NPM 1975435, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu prosedur pemberian kredit koperasi simpan pinjam makmur mandiri 3 pada pelaku usaha BFC Lematang untuk mata kuliah pembiayaan agribisnis dan KUMK. Latar belakang, pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, termasuk juga koperasi. Namun demikian, untuk lembaga perbankan, pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan, khususnya koperasi, melalui prosedur simpan pinjam. Berikut adalah isi dari prosedur tersebut. Prosedur penyaluran kredit itu berupa prosedur penyaluran kredit yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3. Kemudian yang kedua itu ada prinsip 5C, penerapan prinsip 5C oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3. Kemudian yang ketiga, Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 sebagai kreditur atau peminjam. Kemudian yang keempat itu ada pelaku usaha BFC Lematang sebagai debitur atau pihak yang dipinjami. Hasil dan pembahasan, wawancara kepada narasumber, pelaku usaha BFC Lematang dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mandiri dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022 hingga selesai. Wawancara dilakukan di lokasi BFC Lematang dan Koperasi Simpan Pinjam Mandiri 3 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Prosedur penyaluran kredit Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3. Memenuhi persyaratan yaitu mengisi formulir seperti nama lengkap, alamat lengkap, pekerjaan, nomor handphone, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, alasan mengajukan pinjaman, serta jaminan. Yang pertama ada 2 syarat, itu yaitu yang pertama menggunakan syarat apabila jaminan berupa BPKB itu meliputi membawa BPKB asli, kemudian membawa fotokopi kartu identitas asli atau KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi STNK, fotokopi surat nikah, dan jaminan ATM dan tabungan, serta ijazah terakhir. Adapun syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan jaminan sertifikat, yaitu sertifikat harus sudah atas nama sendiri jika tidak harus ada surat kuasa dari pemilik asli sertifikat, kemudian membawa kartu keluarga asli atau surat nikah, kemudian jika sudah berkeluarga, suami istri harus datang langsung ke koperasi dan membawa kartu identitas asli suami dan istri atau KTP. Kemudian selanjutnya dilakukan penyelidikan berkas pinjaman. Pada tahap ini di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3, staf administrasi memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang diserahkan peminjam seperti memeriksa keabsahan tahun pembuatan jaminan, alamat calon anggota, kemudian persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan memiliki syarat sesuai Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3, maka calon anggota tinggal menunggu apakah kredit tersebut bisa diberikan atau tidak sesuai dengan keputusan selanjutnya. Akan tetapi, bila ada persyaratan yang tidak memenuhi, maka biasanya akan ditolak atau calon anggota diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan. Tujuan dari penyelidikan berkas penjamin ialah untuk mengetahui persyaratan berkas yang diajukan sudah sesuai atau belum. Nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan yang belum sesuai sampai jangka waktu tertentu dan apabila tidak dapat memenuhinya maka pengajuan permohonan kredit dibatalkan. Selanjutnya adalah wawancara 1. Jadi pada tahap wawancara 1 ini di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 ini tidak dilakukan karena sudah tertulis di formulir pengajuan kredit yang ditulis oleh calon anggota sehingga untuk menyingkat waktu dan tidak merumitkan calon anggota, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui serta meyakinkan maksud dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya dengan cara pihak bank bertanya langsung kepada calon nasabah. Kemudian wawancara 1 ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih rinci alasan calon anggota meminjam kredit dan untuk mengetahui latar belakang dari calon anggota sehingga diharapkan dengan adanya wawancara 1 ini bisa mengetahui latar belakang dari calon anggota. Selanjutnya
Ada on the spot, yang merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara 1 di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 ini. Survei dilakukan jika ada yang memberikan jaminan sertifikat tanah atau sertifikat lainnya. Akan tetapi kebanyakan dari anggota yang memberikan jaminan adalah jaminan BPKB, termasuk juga pelaku usaha BFC Lematang ini menggunakan jaminan BPKB. Lalu wawancara kedua, jadi Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 melakukan peninjauan langsung ke berbagai objek yang dijadikan sebagai usaha atau jaminan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang kemudian hasil dari survei dicocokkan dengan hasil wawancara sebelumnya. Lalu keputusan pemberian kredit, ini Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 bagian staf administrasi menaksir nilai jual dari jaminan yang diberikan oleh peminjam dan akan disampaikan kepada peminjam besarnya kredit yang bisa diberikan. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 sudah mempunyai standar untuk menentukan maksimal jaminan. Taksiran maksimal untuk BPKB kreditnya berbeda-beda tergantung dengan tahun kendaraan dan merek kendaraan. Selain menyampaikan nominal kredit yang dapat dipinjam, staf administrasi juga menjelaskan tentang jenis pinjaman yang ada di koperasi serta cara mengangsur pinjaman. Setelah itu pihak pinjaman memutuskan untuk jumlah kredit yang diambil sesuai dengan kebutuhan peminjam. Jadi untuk peminjaman modal yang diinginkan oleh pelaku usaha BFC Lematang itu sendiri membutuhkan dana sebesar 10 juta rupiah. Dalam penilaian peminjaman kredit kepada calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 juga melaksanakan prinsip 5C. Selanjutnya itu penandatanganan akad kredit. Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Pada proses ini memuat syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan apabila ada masalah atau sengketa di kedua belah pihak yang telah disetujui dan ditandatangani oleh debitur atau calon debitur. Koperasi Simpan Pinjam Mandiri 3 ini sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran pinjaman, maka staf administrasi menjelaskan perjanjian hutang piutang dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka peminjam secara otomatis sudah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3. Adapun dokumen pencairan kredit yaitu kwitansi pinjaman, bukti pinjaman, dan jaminan serta kartu anggota. Lalu ada realisasi kredit. Realisasi kredit itu untuk membuka rekening GIR atau tabungan dari nasabah setelah penandatanganan perjanjian. Jadi di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 ini bahwa realisasi kredit ini diberikan setelah dokumen yang sudah ditandatangani oleh peminjam dan bendahara serta saksi lain, maka akan segera diproses untuk pencairan kredit. Setelah itu uang diberikan kepada pihak peminjam dengan dokumen asli pencairan kredit sehingga uang yang diserahkan kepada pihak peminjam sudah dipotong biaya administrasinya. Yang terakhir itu penyaluran atau penarikan dana. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai pengambilan uang ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yaitu secara bertahap atau secara langsung. Koperasi Simpan Pinjaman Makmur Mandiri 3 melaksanakan pemberian kredit sekaligus ataupun bertahap sesuai dengan jumlah nominal kredit yang diajukan oleh anggota. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 melakukan tahapan proses pembayaran angsuran dilakukan setelah terlaksananya realisasi kredit dengan cara membayar angsuran di bulan berikutnya sesuai dengan tanggal perjanjian yang sudah disepakati. Adapun penerapan prinsip pemberian kredit dengan prinsip 5C terhadap pihak BFC Lematang sebagai peminjam, yang pertama itu karakter. Peminjam telah dipastikan tidak memiliki catatan tindakan kriminal dan belum pernah meminjam pada lembaga keuangan manapun sebelumnya serta memiliki sifat dan watak yang baik. Jadi di sini proses analisa ini dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 terhadap calon peminjam atau pelaku usaha BFC Lematang tersebut. Ini sudah mencapai kesesuaian antara penilaian yang telah dilakukan dengan keadaan sebenarnya. Kemudian selanjutnya itu capacity atau kemampuan. Jadi peminjam memiliki kemampuan membayar pinjaman. Penilaian yang dilakukan adalah menilai kemampuan membayar pinjaman disesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki pelaku usaha BFC Lematang tersebut.
Kemudian ada kapital atau modal. Peminjam memiliki modal berupa usaha sendiri, yaitu usaha BFC Lematang dan pendapatan yang diterima secara berkala. Kemudian condition of economy atau kondisi ekonomi. Jadi peminjam memiliki keadaan ekonomi dilihat dari keberlanjutan usaha yang dimiliki, yaitu usaha BFC Lematang tersebut ke depannya dan tidak memiliki pinjaman lain yang akan membebani pembayaran pinjaman. Yang terakhir itu ada kolateral atau jaminan. Pelaku usaha BFC Lematang selaku peminjam memiliki jaminan fisik berupa tanda pengenal asli dan jaminan non-fisik berupa perjanjian penarikan harta calon peminjam disesuaikan dengan jumlah pinjaman atau kredit mikro. Di kesimpulan yang dapat ditarik, itu adalah prosedur yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3 itu sederhana serta tidak berbelit-belit bagi calon anggota dan anggota koperasi. Kemudian dalam penerapan prinsip pemberian kredit dengan prinsip 5C yang tadi sudah disebutkan terhadap pihak BFC Lematang sebagai peminjam, seluruh unsur-unsur tersebut sudah seluruhnya mencapai kesesuaian dengan sangat baik sehingga pihak peminjam diberikan pinjaman modal sesuai keinginannya, yaitu 10 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan beserta suku bunga yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri 3. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.